itu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illallazina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang tidak merugi itu, kata Allah, adalah orang yang selalu meningkatkan keimanannya, kemudian dibuktikan dengan melaksanakan amalan-amalan soleh. Wa tawasau bil haq, dan selalu berwasiat untuk kebenaran, dan selalu berwasiat untuk senantiasa dalam kesabaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang tidak akan merugi kehidupannya di dunia dan tidak pula bangkrut nanti di akhirat. Nah, siapa mereka? Inilah yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Ashr ini. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi demi waktu, kata Allah, demi masa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wal asri, demi masa. Masa adalah suatu yang membatasi perbuatan manusia, baik dia melakukan kebaikan ataupun dia melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Semuanya ada batas atau kesudahan dari apa yang dia lakukan. Secara umum Allah jelaskan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Lalu Allah jelaskan pengecualiannya. Illallazina amanu, kecuali yang tidak merugi itu, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Maka iman tidak hanya bisa kita katakan melalui lisan kita saja, saya beriman kepada Allah, tetapi mesti dibuktikan dengan amalan-amalan soleh. Orang yang beriman itu baru dikatakan dia beriman apabila dia melakukan amalan-amalan soleh. Sebab di dalam ayat itu Allah jelaskan, illallazina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang merugi itu adalah orang yang kebalikan dari yang dijelaskan oleh Allah. Siapa mereka yang merugi kehidupannya itu? Yaitu orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada apa yang tercantum di dalam rukun iman itu. Kemudian orang yang tidak merugi itu orang yang tidak pernah meninggalkan apapun bentuk amalan-amalan soleh, baik itu amalan yang disunatkan, apatah lagi amalan yang diwajibkan. Jadi siapa mereka yang tidak akan merugi? Adalah orang-orang yang selalu gemar, suka, besar hatinya, bangga hatinya ketika dia bisa berta'abbud kepada Allah, sekalipun itu amalan sunnah. Kita baca dalam riwayat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salafus saleh, orang-orang yang beramal soleh atau yang beriman kepada Allah, mereka merasa rugi kalau meninggalkan amalan sunnat. Ya, amalan sunnat saja yang mereka tinggalkan, mereka merasa rugi. Maka inilah ciri-ciri orang yang
tidak akan merugi hidupnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian watawasau bil haq, selalu berwasiat untuk kebenaran. Ketika ada hal-hal yang akan atau berbentuk perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, maka dia segera untuk memberikan penjelasan-penjelasan dalam kebenaran. Artinya apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selalu berwasiat untuk kesabaran, karena hidup ini penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan uji kamu, kata Allah, baik itu dengan kesusahan, kesulitan, kesempitan, ataupun dengan kesenangan. Jadi jangan kita berpikir hari ini ketika Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka kita berbuat tidak lagi sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberi nikmat, pada hakikatnya nikmat itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah kesempitan, kesulitan yang kita alami itu saja yang berbentuk ujian, akan tetapi kesenangan, kegembiraan itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 4 hal yang dijelaskan di dalam surah Al-Asyr ini. Orang-orang yang tidak akan merugi kehidupannya dalam menjalani kehidupan ini, dalam mengisi waktu-waktu dalam kehidupan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, setelah manusia itu beruntung kehidupannya di dunia dan tidak pula menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Siapa mereka? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang hidupnya bangkrut? Lalu sahabat menjawab, sebagian sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu laisa lahu malun wala mata'un. Orang yang bangkrut itu, ya Rasulullah, adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya uang, dan tidak pula punya harta. Ini dia orang yang bangkrut, ya Rasulullah. Sekiranya ini ditanyakan kepada kita secara akal kita, pasti kita menjawab orang yang bangkrut itu orang yang habis ludes harta dan uangnya. Tetapi kata Rasulullah, ada orang yang lebih parah, lebih dahsyat kebangkrutannya, yakni orang yang nanti di akhirat dia datang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan membawa pahala amalan-amalan soleh. Kemudian wayakti, kemudian dia juga membawa dosa-dosa yang pernah menzalimi terhadap orang lain. Apa kezaliman yang dia lakukan sehingga pahala salat,
pahala puasa, pahala zakat akan diambil. Di antaranya kata Rasulullah, wasatama haza, dia pernah mencaci maki orang lain ketika hidup di dunia. Berarti jika kita ingin untuk tidak menjadi orang yang bangkrut, orang yang diambil pahala-pahala amalan solehnya lalu diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya, maka hindari untuk mencaci maki orang lain. Bagaimanapun kesalahan, bagaimanapun tindakan, maka alihlah, hindarilah akan perbuatan mencaci maki orang lain, karena ini akan dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika hidup kita di akhirat, yaitu kehidupan yang lebih abadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa bangkrutnya seseorang itu, dia membawa pahala tapi ternyata akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Kalau orang yang bangkrut ketika hidup di dunia, itu bisa saja akan bisa bangkit kembali dengan berbagai cara. Mungkin saudaranya atau orang lain yang akan kembali memberikan modal kepadanya. Akan tetapi ketika dia nanti di akhirat, orang yang bangkrut sudah tidak ada lagi dinar, uang tidak ada lagi, harta sudah tidak ada lagi, tapi apa yang kita bawa itulah yang akan kita terima hasilnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut, hindari perkataan dan perbuatan yang sifatnya mencaci maki terhadap orang lain. Mungkin dengan merendahkan diri orang lain, menganggap remeh orang lain, menganggap bahwa kita adalah segala-galanya, lebih unggul dari orang lain, maka ini akan merupakan dosa yang akan mengambil pahala yang kita bawa ketika kita hidup di dunia. Kita melakukan amalan soleh, ternyata pahala-pahala itu akan diambil, akan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi, yang kita caci maki. Kemudian dosa orang yang masih kita zalimi akan diberikan kepada kita, dan kita akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, wa akala malahaza, orang yang memakan harta orang lain secara zahir atau secara akalnya. Mungkin kita akan berpikir memakan harta orang lain hanya dengan mengambil harta yang jelas dari mereka. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak jalan yang termasuk kepada memakan harta orang lain. Dalam membagi hasil saja sudah melenceng dari apa yang sudah disepakati, itu adalah merupakan memakan harta orang lain. Sebelum kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang akan menghasilkan, lalu kita mengadakan akad, mengadakan perjanjian, hasil sekian akan kita bagi rata. Maka ketika itu terjadilah pelencengan, yang seharusnya mendapat bagian 5 umpamanya per orang, lalu kita berikan hanya 3 untuk bahagian orang lain. Maka ini berarti memakan harta orang lain. Maka ini akan menjadi orang yang
yang bangkrut dan orang yang merugi nanti kehidupannya di akhirat. Sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berupayalah kita di dalam menjalani kehidupan ini untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dalam memiliki harta. Bagaimana kita mendapatkan dan untuk apa kita gunakan, ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki, harta yang kita dapatkan, bagaimana cara kita mendapatkan dan untuk apa kita habiskan, ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qazafa haza, menuduh orang lain dalam berbuat yang tidak ada bukti yang pasti. Artinya tuduhan yang tidak ada dasarnya, hanya mungkin karena dendam, mungkin karena hati yang sudah tidak selesai, maka menuduhkan kepada seseorang hal-hal yang tidak sewajarnya untuk dilakukan menurut perintah Allah, akan tetapi karena terpengaruh untuk meraih kemenangan kehidupan dunia, lalu mereka menghalalkan segala cara. Yakinlah kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja di dunia ini orang yang mungkin kita tuduh dalam berbuat yang pada hakikatnya adalah kita yang berbuat keburukan itu, akan tetapi karena mereka lemah dalam hukum, lemah dalam untuk dijadikan sebagai penopang atau penghalang tuduhan itu akan terjadi kepadanya, maka dia terpaksa menerima apa yang dituduhkan kepadanya. Tapi ingat kata Rasulullah, ini nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja kita menang ketika hidup di dunia, tetapi nanti kebenaran itu akan diwujudkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wasafaka dama haza, orang yang membunuh orang lain, maka ini adalah perbuatan yang sangat merugi kata Rasulullah. Orang yang akan bangkrut kehidupannya nanti di akhirat. Bagaimanapun kesalahan orang lain terhadap kita, maka hindarilah untuk sampai membunuh orang lain itu. Apatah lagi apa yang kita dengar hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana sini orang menemukan mayat yang tidak tahu siapa yang membunuhnya, siapa yang menganiayanya, akan tetapi di hadapan Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di dunia ini kita bisa bersilat lidah, kita bisa mengelak, kita bisa membayar hukum, membeli hukum, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan berlaku lagi. Maka agar kita jangan menjadi orang yang bangkrut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hindarilah niat yang dihasut oleh syaitan untuk membunuh orang lain karena satu kesalahan ataupun karena satu tujuan yang ingin memewahkan, menyenangkan kehidupan di dunia ini. Insya Allah kata Rasulullah, kita akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian yang terakhir untuk pagi ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak akan merugi itu adalah orang yang menghindari perbuatan
wa daraba hadza, menyakiti, memukul ataupun menganiaya orang lain. Ini pun bukan saja bisa dilakukan kata Rasulullah dengan terang-terangan, akan tetapi secara sembunyi orang bisa berbuat kezoliman, yaitu dengan menyakiti orang lain. Seumpama yang dicontohkan oleh para ulama, ketika seseorang itu ingin menyakiti, ingin memberikan pukulan yang sangat dahsyat, yang sangat merugikan, yang sangat menyakitkan, adalah ketika seseorang itu berniat menzolimi ketika saudaranya itu membawa kendaraan. Ini dicontohkan oleh para ulama. Seandainya seseorang itu memiliki mobil, lalu dia merasa sakit hati kepada orang yang memiliki mobil itu tadi, lalu dia merencanakan untuk menganiayanya. Salah satunya adalah mungkin dengan mengempeskan atau memberikan akibat yang akan kempes dari ban mobil itu. Ialah kata ulama, kalau seorang yang memiliki mobil itu kebetulan membawa mobilnya dalam keadaan lambat, ketika itu dia tahu bahwa ban mobilnya pencit atau kempes, maka dia bisa berhenti dengan selamat. Bagaimana kalau dia berjalan mengendarai mobil itu sedang laju, tiba-tiba ban mobilnya kempes, pencit, maka na'udzubillah, tidak dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin dia akan jatuh ke jurang, mungkin dia akan menabrak sesuatu yang akan fatal akibatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita bisa sembunyi, kita bisa mengelak, kita tidak diketahui oleh orang yang menganiaya kita. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika di akhirat kelak, satu pun tidak ada yang tersembunyi. Semuanya akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadilah kita orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang membawa pahala yang banyak, akan tetapi semuanya digunakan untuk menebus kezoliman yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari hal-hal yang akan membuat kita rugi ketika hidup di dunia, dan kita terhindar dari orang yang bangkrut hidupnya nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita selalu istiqomah dalam menegakkan perintah Allah dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan taklim kita pagi ini kembali memberi berkah di dalam kehidupan kita, dan dapat kita alami, kita jalani di dalam kehidupan ini dengan sempurna, sehingga kita menjadi orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung kehidupan dunia dan beruntung kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.